Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pada materi berikutnya. Materi kita kali ini adalah tentang pecahan, di mana kita akan membahas cara menentukan nilai pecahan dan cara menyederhanakan pecahan. Baiklah, kita akan awali dengan membahas tentang bentuk bilangan pecahan. Perhatikan, bentuk bilangan pecahan itu terdiri dari bilangan atas dan bilangan bawah, dibatasi oleh sebuah garis yang biasa disebut dengan per. Perhatikan, 3/4. Nah, di sini tiganya atau bilangan yang atasnya itu disebut dengan pembilang. Empatnya disebut dengan bilangan penyebut. Contoh lain, 2/5. 2-nya disebut pembilang, 5-nya disebut penyebut. 4/7. 4 adalah bilangan pembilang, 7 adalah bilangan penyebut. Menentukan nilai pecahan. Bagaimana cara kita menentukan nilai pecahan dari sebuah gambar? Perhatikan ya, jika sebuah lingkaran dibagi dua, di sini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Nah, nilai pecahan dari bagian yang berwarna merah adalah 1/2. Kenapa ibu katakan 1/2? Karena lingkaran ini dibagi menjadi 2. Maka penyebut dari pecahan itu adalah 2. Penyebut itu angka atau bilangan yang berada di bawah ya. Sedangkan bagian yang diberi warna merah adalah satu bagian. Jadi bagian yang berwarna merah adalah 1/2. Berikutnya, sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang berwarna birunya ada 3 bagian. Berarti jika yang ditanyakan, tentukan nilai pecahan dari bagian yang berwarna biru. Ingat, banyaknya bagian yang dibuat dalam satu lingkaran itu ada 4. Berarti penyebutnya adalah 4. Pembilangnya adalah bagian yang berwarna biru. Di sini ada 3 bagian. Berarti pecahan dari gambar tersebut adalah 3/4. Berikutnya, lingkarannya dibagi menjadi 6 bagian. Kita tulis dulu ya. Penyebutnya menjadi 6. Kemudian berapa bagian yang diberi warna hijau? Di sini kita hitung sama-sama. Yang berwarna hijau ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4/6 nilai pecahan yang diberi warna hijau. Sudah mulai mengerti belum anak-anak? Oke, kalau belum kita lanjutkan ya gambar berikutnya. Lingkarannya di sini dibagi menjadi 8 bagian. Bagian yang diberi warna ungunya ada, iya betul ada 5. Berarti nilai pecahannya adalah 5/8. Berikutnya lingkarannya dibagi menjadi 3 bagian. Berapa nilai pecahan yang diberi warna coklat? Karena dibagi 3 berarti penyebutnya adalah 3 ya. Nah, yang diberi warna coklat ada 1 bagian. Kesimpulannya adalah 1/3. Berikutnya, lingkarannya dibagi 5 bagian. Yang diberi warna kuning ada 2 bagian. Berarti nilai pecahannya adalah 2/5. Terakhir, lingkarannya dibagi menjadi 12 bagian. Berarti nilai pecahan yang diberi warna coklat adalah 3/12. Nah, yang perlu kalian ingat, tidak harus ya bangunnya itu berupa lingkaran. Kadang-kadang bisa berupa persegi atau persegi panjang. Berikutnya kita akan membahas tentang menyederhanakan pecahan.
Ada dua cara untuk menyederhanakan pecahan. Cara pertama, dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Cara kedua, kita bisa menyederhanakan sebuah pecahan dengan menggunakan tabel. Nah, di sini kalian boleh memilih cara ke satu atau kedua yang menurut kalian paling mudah bagi kalian, karena hasilnya akan sama dengan cara apapun. Baik, kita menuju contoh soal. Sederhanakan pecahan berikut. A. 8/12, B. 10/30, C. 16/40. Baiklah, kita akan jawab soal dari A, yaitu menyederhanakan 8/12. Kita gunakan cara pertama. Untuk mencari pecahan paling sederhana dari 8/12 ini, kita harus mencari FPB-nya. Nah, untuk mencari FPB-nya ini kita gunakan pohon faktor. Pohon faktor itu berarti kalian menguraikan angkanya menjadi bilangan-bilangan prima hingga dia tidak bisa lagi diuraikan. Oke. 8 kita bagi dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 adalah bilangan prima yang paling kecil. Hasilnya adalah 4. Jangan lupa bilangan primanya kalian lingkar ya. Ya, 2 itu kalian lingkar. Kemudian 4 kita bagi lagi dengan 2. 2-nya dilingkar, hasilnya adalah 2. Nah, di sini 2 sudah tidak bisa diuraikan lagi. Berarti itu udah selesai pohon faktornya. Ya. Faktorisasi prima 8 adalah, ingat, yang diberi lingkar merah itu. Itulah yang disebut faktorisasi prima. Berarti di sini adalah 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 2/3. Kemudian 12 kita buat pohon faktornya. Kita bagi 2. Kita lingkar ya, ingat 2-nya. Hasil 12 bagi 2 adalah 6. Kemudian 6 kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 3. Nah, di sini 3 adalah bilangan prima. Jadi sudah tidak bisa lagi kita uraikan. Kesimpulannya, faktorisasi prima 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Sama dengan 2/2 dikali 3. Nah, kalau kita sudah dapat faktorisasi prima dari 8 dan 12, kita bisa cari FPB-nya. Untuk mencari FPB, kalian gunakan bilangan yang sama, kemudian kalian ambil yang pangkatnya kecil. Kalau ada bilangan yang tidak sama, kalian tidak boleh masukkan ya untuk FPB ya. Oke, kita bahas. Di sini faktorisasi prima 8-nya 2/3. Sedangkan 12-nya 2/2 kali 3. Yang sama itu adalah 2/3 dan 2/2. Itu sama-sama bilangan 2. Yang 3 itu tidak ada pasangannya, berarti kita tidak masukkan. Nah, dari 2/3 dan 2/2 ini, kalian ambil yang pangkatnya kecil untuk mencari FPB. Berarti kita pakai yang 2/2. 2/2 itu adalah 2 dikali 2. Hasilnya 4. Berarti FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nah, ingat cara pertama tadi adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu FPB-nya. Karena di sini FPB-nya 4, berarti 8 dibagi 4/12 dibagi 4. Hasilnya adalah 2/3. Oke, kita akan bahas cara kedua untuk menyederhanakan 8/12. Cara kedua adalah dengan menggunakan tabel. Berarti kalian buat tabelnya ya, seperti ini. Kalian perhatikan 8 dan 12-nya kita tulis, kemudian kita buat garis-garis. Nah, yang sebelah kanan adalah bilangan pembagi. Di mana bilangan pembagi itu adalah bilangan yang sama-sama bisa membagi 8 dan 12.
Oh, di sini ternyata 8 dan 12 sama-sama bisa dibagi 2, Bu. Oke, kita tulis 2. 8 bagi 2, 4. Kita tulis di bawahnya ya, di bawah angka 8, 4. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kita tulis di bawah angka 12, angka 6. Kemudian 46 ini masih bisa dibagi nggak dengan bilangan yang sama? Oh, ternyata masih bisa dibagi 2 juga. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, kita perhatikan. Bilangan terakhir itu kan 2 dan 3. Masih bisa nggak dibagi bilangan lain yang bisa membagi keduanya, 2 dan 3? Ternyata sudah tidak bisa diuraikan lagi bilangan 2 dan 3-nya. Kalau sudah tidak bisa diuraikan lagi, berarti itulah bilangan paling sederhana. Kita lingkar merah itu. Karena nggak bisa yang paling bawah itu ya, di lingkar merah, 2 di lingkar, 3 di lingkar, karena udah nggak bisa diurai lagi. Kesimpulannya, 8/12 disederhanakan menjadi 2/3. Hasilnya sama kan dengan cara pertama? Nah, berikutnya kalian terserah mau pakai cara pertama maupun cara kedua, yang mana bagi kalian paling mudah ya. Soal berikutnya adalah 10/30. Kita akan menyederhanakan 10/30 ini dengan cara pertama dulu. Ingat, kita cari FPB-nya dengan membuat pohon faktor. Pohon faktor 10. 10 itu kita bagikan dengan 2 dulu ya, yaitu bilangan prima yang paling kecil. Kita lingkar karena dia bilangan prima 2-nya. Hasil dari 10 bagi 2 adalah 5. Nah, di sini 5 masih bisa diurai nggak? Tidak bisa ya, karena 5 adalah bilangan prima, berarti udah paling sederhana. Kita lingkar. Berarti faktorisasi prima 10 adalah 2 dikali 5. Kemudian pohon faktor 30. Kita bagi dengan 2. 2-nya dilingkar karena dia bilangan prima. Hasil dari 30 bagi 2 adalah 15. Kemudian 15 kita bagi dengan bilangan prima lagi yang mana? 15 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita cari bilangan prima yang lain. Oh, setelah 2 adalah 3 bilangan prima. Bisa nggak 15 bagi 3? Ternyata bisa. Hasilnya adalah 5. Nah, di sini 5 udah nggak bisa diurai karena dia sendiri adalah bilangan prima. Berarti kita beri lingkar juga ya yang bilangan 5-nya. Faktorisasi prima 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Ingat, faktorisasi prima adalah yang diberi lingkar ya, lingkar merah itu. Setelah kita dapatkan faktorisasi prima, kita bisa cari FPB-nya. Kalian perhatikan di sini, FPB hanya bilangan yang sama atau ada pasangannya yang kita ambil. Di sini 2 kali 5, yang satunya 2 kali 3 kali 5. 2-nya ada pasangannya, berarti 2-nya kita ambil. Kebetulan pangkatnya sama ya, kita ambil salah satu saja. Kemudian 3, di sini ada pasangannya enggak? Tidak ada, berarti jangan kita ambil. 5 ada pasangannya, berarti kita ambil karena pangkatnya juga sama. Berarti FPB dari 10 dan 30 adalah 2 dikali 5, hasilnya 10. Lalu kita sederhanakan pecahan 10/30 dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB. Berarti 10 bagi 10 per 30 bagi 10. Hasilnya adalah 1/3. Cara kedua untuk menyederhanakan 10/30 adalah dengan menggunakan tabel. Kita buat tabelnya ya. 10, 30, kemudian kita beri garis-garis. 10 dan 30 kita bagi dulu dengan 2. Ya, bilangan prima yang paling kecil. 10 bagi 2, 5. Kita tulis 5 di bawah angka 10. 30 bagi 2 adalah 15. Kita tulis 15-nya di bawah 30. Nah, di sini 5 dan 15 masih bisa nggak kita bagi? Ternyata masih bisa. Kedua bilangan itu sama-sama bisa dibagi 5. 5 itu kan bilangan prima juga ya. 5 dibagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. Nah, 1 dan 3 ini masih bisa nggak dibagi? Tidak mungkin, karena mereka udah paling sederhana. Kita beri lingkar merah kalau sudah tidak bisa diuraikan lagi. Berarti 10/30 sama dengan 1/3.
Sama kan hasilnya dengan cara pertama? Soal berikutnya adalah 16 per 40. Kita buat pohon faktornya 16. 16 dibagi 2. Kita lingkar duanya karena dia bilangan prima. Hasilnya adalah 8. Kemudian 8 kita bagi 2 lagi masih bisa ya. Hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 lagi masih bisa. Hasilnya adalah 2. Di sini 2 sudah tidak bisa kita uraikan lagi. Berarti kita kasih lingkar. Maka faktorisasi prima 16 adalah 2 dikali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 4. Lalu pohon faktor dari 40. 40 dibagi 2 hasilnya 20. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Apakah 5 masih bisa kita uraikan? Tidak bisa lagi karena 5 adalah bilangan prima. Berarti faktorisasi prima 40 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Perhatikan ya yang diberi lingkar merah. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Berarti FPB-nya adalah, kita lihat nih, yang awalnya 2 pangkat 4, yang bawahnya 2 pangkat 3 kali 5. 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Kita ambil yang pangkatnya kecil ya, yaitu 2 pangkat 3. Kemudian yang 5-nya ada pasangan nggak? Ternyata tidak ada ya, berarti kita nggak pakai. Kesimpulannya FPB adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 16 per 40 disederhanakannya menjadi 16 bagi 8 per 40 bagi 8. Hasilnya adalah 2 per 5. Cara kedua, kita gunakan tabel 16 dan 40. Kita bagi 2. Hasilnya adalah 16 bagi 2 8, 40 bagi 2 20. Kita bagi 2 lagi. 8 bagi 2 4, 20 bagi 2 10. Kita bagi 2 lagi. 4 bagi 2 2, 10 bagi 2 5. Di sini 25 sudah tidak bisa diurai lagi. Jadi dia adalah yang paling sederhana. Kita beri lingkar ya. 16 per 40 disederhanakan menjadi 2 per 5. Sampai di sini dulu pembahasan tentang pecahan. Untuk lanjutan pembahasan pecahan, kalian bisa lihat di link deskripsi dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.